Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang tugas dan tahapan peserta didik. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu Muhammad Hanif Abdullah, Muhammad Imam Amrullah, Mutiara Khairunisa, dan Rizky Sofiani. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Mutiara Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Di dalam PowerPoint juga sudah tercatat ya bahwasanya pengertian pertumbuhan yaitu proses perubahan fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi fisik yang menyangkut perubahan ukuran atau perbandingan yang bersifat kuantitatif seputar struktur biologis. Nah, pertumbuhan makhluk hidup itu merupakan bertambahnya ukuran yang bersifat kuantitatif. Nah, di sini kuantitatif itu apa? Yaitu yang sifatnya dapat diukur. Nah, pertumbuhan di sini kan maksudnya ukuran. Nah, yang dimaksud itu seperti pertumbuhan tinggi, pertumbuhan berat. Nah, tinggi badan atau berat badan. Nah, itu termasuk pertumbuhan yang dapat diukur. Kemudian di situ juga pengertian perkembangan. Nah, perkembangan itu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan penyempurnaan fungsi fisiologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Nah, di sana perkembangan itu ya proses perkembangan makhluk hidup menuju kedewasaan perkembangannya. Nah, di situ kan ada kualitatif. Nah, kualitatif itu apa? Kebalikannya. Maksudnya itu yang tidak dapat diukur. Nah, kan di situ apa? Maksud kalimat. Nah, di sana kan bahwasanya perkembangan itu proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ. Nah, dengan demikian ya dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur dan akan berakhir apabila telah tercapai tingkah kemajuannya. Nah, sedangkan perkembangan dengan penyempurnaan fungsi yang akan terus berlanggeng sampai akhir hidup. Nah, maksud di sini kata berakhir itu ya apabila telah mencapai kematangannya seperti udah tua ya. Nah, itu kan kemungkinan tidak bisa tumbuh kembali, susah untuk tumbuh kembali. Nah, kalau perkembangan, nah terus di situ juga dari selanjutnya definisi tugas perkembangan. Nah, definisi tugas perkembangan Huffigrus dalam Muhammad Ali 2008/171 mendefinisikan tugas perkembangan adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode
tertentu dari kehidupan individu. Dan jika berhasil, jika menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya, jika tugas-tugas tersebut tidak dilalui dengan baik, maka akan timbul rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi tugas-tugas berikutnya. Nah, tugas perkembangan adalah berbagai ciri perkembangan yang diharapkan timbul dan dimiliki setiap anak pada setiap masa dalam periode perkembangannya. Nah, terus tugas perkembangan juga difokuskan pada upaya peningkatan sikap dan perilaku peserta didik serta berusaha untuk mencapai kemampuan sikap berperilaku sesuai bersikap dan berperilaku sesuai fasenya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imam Amrullah. Saya dari kelompok PPD kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan peserta didik. Tadi disebutkan bahwa perkembangan merupakan tahap satu individu ke perkembangan seorang individu hanya dilihat dari segi kualitasnya. Apakah usia tersebut sesuai dengan kemampuan berpikir atau kualitas mental pada individu tersebut atau tidak. Misalnya pada umur 7 tahun itu seseorang itu dapat bisa bergerak-gerak, bisa mengenali gambar dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan perkembangan. Jadi perkembangan itu suatu tahapan perkembangan yang dilihat dari segi kualitasnya, bukan dari segi kuantitasnya. Kuantitas itu baik berupa ukuran, berat badan atau yang lainnya. Itu tidak diukur dalam kuantitas, namun perkembangan itu dilihat dari segi kualitasnya individu tersebut, apakah mentalnya sesuai dengan umur tersebut atau tidak. Kemudian saya ingin menjelaskan tentang tahapan-tahapan perkembangan seorang individu mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada umur 0 sampai 1 tahun itu disebut bayi. Pada umur 2 sampai 3 tahun disebut balita. Pada umur 3 sampai 6 tahun disebut prasekolah. Pada usia sekolah yaitu tahun 7 sampai 12 tahun. Usia 12 tahun sampai 18 tahun disebut remaja. Usia 20-an sampai 20 ke atas disebut pemuda. Lalu akhir dari 20-an, misalnya dari 30 sampai 50-an itu disebut paruh baya. Kemudian 50 dan seterusnya itu disebut manula. Nah, tahapan perkembangan peserta didik ini sangat penting untuk dipahami dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi pentingnya kita mengetahui tahapan-tahapan proses pembelajaran ini, kita bisa sebagai guru, sebagai tenaga pendidik atau sebagai mentor ataupun sebagai pembimbing guru itu bisa mengetahui karakter masing-masing usia. Jadi seorang guru atau mentor itu bisa menyesuaikan usia perkembangan. Jadi baguslah untuk meningkatkan perkembangan peserta didik. Umur 7 tahun misalnya cara pembelajarannya harus begini karena karakteristik orang anak pada usia tersebut begini. Jadi harus disesuaikan dengan kadar usianya. Kemudian tahap 1 disebut
tahapan sensorik motorik, yaitu sekitar 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini disebut bayi menggunakan alat indera dan kemampuan motorik untuk memahami dunia sekitarnya. Jadi pada tahap 0 sampai 2 tahun ini seorang individu itu baru memahami, melihat hanya dengan inderanya saja, menyesuaikan lingkungannya saja, mengenali lingkungan, mengenali ayahnya, mengenali ibunya, mengenali saudara-saudaranya dan lainnya, dan lingkungan di sekitarnya. Ini berfungsi dari sensorik motorik itu pada tahap 0 sampai 2 tahun. Kemudian tahap kedua pada praoperasional, yaitu usia 2 sampai 7 tahun. Usia 2 sampai 7 tahun ini kemampuan skema kognitifnya itu masih terbatas. Peserta didik suka meniru perilaku orang lain. Perilaku yang ditiru terutama perilaku orang lain, khususnya orang tua. Jadi pada usia 2 sampai 7 tahun ini seseorang individu itu dapat menirukan, selain mengenali dunia-dunia sekelilingnya, juga dapat meniru orang-orang yang di sekitarnya, terutama ibu dan bapaknya. Nah, ini sangat penting bagi orang tua karena pada tahap 2 sampai 7 tahun ini seorang anak itu harus meniru orang tersebut. Jadi harus berhati-hati dalam bertindak, harus hati-hati dalam mengucapkan sesuatu, dan harus mendidik. Yang terutama adalah harus mencontoh begitu. Kemudian pada tahap operasional konkret, yaitu pada 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini peserta didik sudah mulai memahami aspek-aspek kumulatif materi. Misalnya volume dan jumlah, mempunyai kemampuan memahami cara mengkombinasikan beberapa golongan benda bervariasi. Jadi pada usia praoperasional atau usia 7 sampai 11 tahun ini perkembangan individu seseorang itu bisa memahami dan bisa membedakan bahwa ini benda-benda mati, bahwa ini hewan-hewan yang bisa dipelihara dan lain-lain. Jadi selain bisa meniru orang lain, pada tahap berikutnya 7 sampai 11 tahun ini peserta individu itu memahami aspek-aspek kumulatif. Jadi memahami bagian-bagian dari aspek-aspek dari kehidupan. Selanjutnya adalah tahap operasional. Jadi ini pada usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini peserta didik sudah menginjak usia remaja. Jadi pada tahap ini seorang peserta didik itu dapat memecah. Ini usia perkembangan yang sangat baik, yaitu peserta didik atau individu seseorang itu dia akan berpikir untuk suatu memecahkan masalah, baik masalah diri sendiri maupun masalah sahabatnya. Dia akan mencari jalan keluar untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Ini pada tahap usia 11 sampai 15 tahun. Ini disebut usia remaja. Nah, kemudian pada tahap usia 20-an ini disebut pemuda. Tahapan ini lebih berfokus kepada hubungan heterosial, ya, termasuk harapan dan pemenuhan kebutuhan dicintai, keintiman dan kemesraan. Jadi pada usia 20-an ini sudah mengenali dengan cinta, memahami apa itu cinta, makna apa itu perkembangan seks, dan kebutuhan dicintai dan kemesraan. Jadi pada tahap usia ini lebih serius lagi mengenal cinta, kemesraan, juga perkembangan seks dalam tubuhnya. Kemudian pada usia paruh baya, tahap ini manusia dalam mengatasi problem-problem. Jadi pada tahap ini seorang individu itu harus fokus pada memecahkan masalah-masalah yang besar, seperti masalah-masalah keluarga, masalah-masalah di masyarakat dan lain-lain. Kemudian pada usia
65 sampai meninggal atau di usia disebut manula. Jadi hanya pada usia ini hanya seorang individu itu hanya menilik masa lalunya. Jadi apakah masa lalu itu cukup? Apakah tidak? Apakah selama ini saya berhasil mendidik anak-anakku? Apakah selama ini saya berhasil untuk mendidik masyarakat dan sekitarnya dan lain-lain? Jadi ini hanya bentuk flashback lah gitu kalau di bahasa sekarang mah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan presentasi materi kita kali ini. Dan saya akan menyampaikan materi saya, yaitu fase perkembangan anak dalam perspektif Islam. Fase yang pertama ada fase tufulah. Fase tufulah awal atau kanak-kanak awal. Usia 0 sampai 7 tahun. Jadi di masa ini ada beberapa bagian. Yang pertama dari 0 sampai 2 tahun itu masa menyusui. Anak bayi menyusui kepada ibunya. Dalam perspektif Islam, bayi wajib disusui sama ibunya sampai usia 2 tahun. Tidak lebih dan tidak kurang. Kita ambil contoh dari Imam Syafi'i. Ini contoh yang baik ya. Jadi ketika mau menyusui sang anak atau Imam Syafi'i, ibunya itu berwudu dulu. Ibunya mengambil wudu, bersuci dulu, baru menyusui. Dan hasilnya anaknya soleh. Ini bisa kita ambil ibrah atau pelajaran bahwasanya ketika kita ingin keturunan kita baik, soleh, soleha, pinter, nggak pinterin orang. Jadi kita harus ya gitu, merawat anak itu selalu diselingi dengan Allah. Jadi kita ajarkan dari menyusuin aja, dari menyusuin saja udah kita tanamkan nilai keislaman. Lanjut dari umur usia 3 sampai 4 tahun. Di situ anak mulai mau bermain, mau bersosialisasi atau maulah main sama umuran sebaya gitu. Di sini masanya aktif gitu. Sering jalan-jalan, dia sering main sama teman-temanan, sering main mobil-mobilan, sering main lah pokoknya. Dan anak yang usia 3 sampai 4 tahun di sini membutuhkan perhatian. Dari siapa? Dari orang tuanya. Jangan sampai anak ini meminta perhatian dari selain orang tuanya. Jadi sangat berperan penting orang tua di umur 0 sampai 7 tahun ini ya. Ketika anak mulai hyperaktif atau mulai sangat aktif, kita lagi orang tua seharusnya tidak marah ya. Tidak marah, melainkan tuh senang gitu karena anaknya aktif, berarti anaknya itu sehat. Begitulah. Lanjut usia 5 sampai 7 tahun, di sini dia telah memasuki usia di mana yang disebut usia prasekolah. Kenapa? Karena di sini dia mulai belajar. Belajar tentang apa? Belajar untuk diri dia sendiri. Mulai dia penasarannya tuh timbul gitu, rasa penasarannya. Dia mulai ingin belajar membaca, menulis, mencoret-coret, menggambar gitu. Dan di usia ini dia juga bisa setelah bermain dia membereskan mainannya. Dan di sini mulailah diajar akan rasa kedisiplinan, rasa bertanggung jawab. Setelah bermain diberesin kan. Di sini kan seandainya anak-anak kecil itu tidak dibiasakan dari usia dini akan kerapihan, kebersihan, mungkin sampai dewasa juga pasti dia kotor dan malas. Next, fase tufulah akhir atau kanak-kanak akhir, usia 7 sampai 14 tahun. Di sini usia ini
mulailah ditanamkan pelajaran-pelajaran Islam atau dasar-dasar ketauhidan. Karena apa? Karena nanti dia akan memasuki balik atau dalam bahasa biologisnya pubertas, dan dia akan menjadi dewasa. Dia akan menjadi seorang imam bagi keluarga kecilnya. Dan dari usia seginilah diajarkan nilai-nilai atau dasar-dasar keislaman. Di sini juga mulai diwajibkan sholat. Yang laki-laki diajak sama abinya ke masjid. Yang perempuan mulai diajarkan caranya mengurus diri yang lebih baik lagi, menjaga diri, dan menanamkan nilai keperempuanannya gitu. Kalau laki-laki kan ya nggak terlalu banyak lah peraturan, tapi kan kalau perempuan tuh banyak sekali. Jadi di masa 7 sampai 14 tahun ini mulai diajarkan hukum syariat seperti mana yang wajib, sholat wajib, dan mana yang haram. Yang haram itu mencuri atau minum al-khamr. Terus mana yang sunnah. Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa, tapi lebih baik dikerjakan. Mana yang makruh. Makruh itu mana yang dikerjakan tidak apa-apa tapi ditinggalkan dapat pahala dan lebih baik ditinggalkan. Mana yang mubah atau yang dianjurkan, jika dilakukan tidak apa-apa asal tidak berlebihan gitu. Jadi usia 7 sampai 14 tahun ini lebih disebutnya itu masa persiapan untuk menghadapi masa balik. Jadi ketika mereka udah sampai pada masanya tuh balik kan, sampai mereka itu nggak kaget gitu, nggak kaget, oh yang laki-laki, oh ini loh, ini yang wajib loh, oh ini kan nggak boleh, ini kan boleh, oh saya udah ini gitu kan, oh saya udah dewasa, ini tandanya. Dan perempuan pun gitu kan, ketika suatu waktu anak perempuan masuki baliknya menjadi seorang Humairah Qurratu A'yun, wanita seperti Siti Fatimah atau Siti Aisyah kan. Jadi nggak kaget gitu kan, oh ya udah harus memakai jilbab, harus kemana-mana nutup aurat, bukan membolot aurat tapi menutup gitu. Mungkin penjelasan tentang fase perkembangan anak dalam perspektif Islam ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Sofiani, akan menerangkan materi selanjutnya, yaitu tentang tugas-tugas perkembangan peserta didik. Menurut Robert J. Havigers, tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul dalam suatu periode tertentu dalam kehidupan individu. Menurut Havigers, terdapat 4 tahapan besar perkembangan, yaitu pada masa bayi, kedua masa anak-anak, ketiga masa remaja, dan yang keempat adalah masa dewasa. Dan berikut rinciannya. Yang pertama adalah masa bayi dan kanak-kanak. Pada masa ini mereka mulai belajar berjalan. Pada usia sekitar 1 tahun, tulang-tulang dan otot-otot bayi telah cukup kuat untuk melakukan gerakan berjalan. Pada masa ini pula mereka mulai belajar mengambil makanan sendiri, belajar berbicara, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tua, saudara, dan orang-orang terdekat. Dan mereka pun mulai belajar membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya pada masa ini tugas-tugas mereka adalah berkat dari orang tua mereka masing-masing. Orang tua pasti ingin mempunyai anak yang memiliki pribadi yang baik, makanya mereka akan diajarkan perilaku-perilaku dasar yang baik pula. Yang kedua yaitu masa anak-anak.
Pada masa ini mereka mulai belajar keterampilan fisik seperti menendang, melompat, berlari, berenang, dan lain-lain. Biasanya mengasah keterampilan fisik ini ada pada saat mereka bermain atau sedang olahraga saat di sekolah. Kemudian mereka mulai belajar berkawan dengan teman sebaya, belajar menguasai keterampilan intelektual yaitu yang dasar seperti membaca, menulis, berhitung. Selanjutnya mereka pun mulai belajar pengembangan moral, nilai, dan hati nurani. Yang ketiga yaitu adalah tugas-tugas pada masa remaja. Pada tugas masa ini, mereka mampu menjalin hubungan yang lebih matang dengan teman-teman sebaya atau orang lain atau dengan jenis kelamin yang berbeda. Yang kedua yaitu memiliki berdiri sendirian emosional dari orang tua dan orang-orang dewasa lainnya. Selanjutnya mereka memiliki perasaan mampu berdiri sendiri dalam bidang ekonomi, terutama laki-laki. Selanjutnya mampu memilih dan mempersiapkan diri untuk suatu pekerjaan, di mana pada masa remaja ini mereka pun ingin merasa punya uang sendiri, maka mereka ingin mulai bekerja atau mempersiapkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mereka pun mulai melakukan pengembangan konsep-konsep dan keterampilan intelektual untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya yaitu yang terakhir pada masa dewasa. Pada masa ini mereka mulai memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama dengan pasangan setelah menikah, kemudian memulai kehidupan berkeluarga, kemudian setelah mereka memiliki anak, mereka mulai memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Kemudian mereka pun mengelola rumah tangga, lalu memulai kegiatan pekerjaan, dan mulai bertanggung jawab sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Peran serta masyarakat, pengajar, dan orang tua perlu untuk mengawasi perkembangan setiap anak dan peserta didik sesuai karakteristik perkembangan anak. Keturunan orang tua bukan satu-satunya faktor yang menentukan kepribadian individu. Baik buruknya kepribadian individu bergantung pada faktor-faktor yang kompleks, seperti faktor lingkungan, potensi bawaan, keturunan, bahkan takdir Allah. Adanya takdir atau sunnah Allah, manusia tidak mengetahuinya. Manusia tetap disuruh berusaha dengan akal dan kemampuan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan dirinya sendiri, maupun berusaha untuk memelihara dan membimbing. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok pembahasan dalam presentasi ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kekurangan rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan presentasi ini. Kami berharap untuk para pendengar bisa memberikan kritik dan saran yang membangun kepada kami demi tercapainya presentasi yang baik dan benar. Semoga presentasi ini bisa berguna bagi kami dan para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.